Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa diberikan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diizinkan untuk hadir di majelis yang penuh dengan barokah ini dengan niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang baik ini menjadi jalan dimudahkannya kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya asyhati as-salihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila jami' arwahi abaina ummahatina jaddatina jaddatina masyayikhina masyayikhina wa alimna dzul huquqi wajibati alaina wa ila man fataha hadzal masjid baitul mu'minin wa ulama'ihi wa masyayikhi wa hutabaihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita masih membaca ayat 172 surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar makan dari rizki yang telah diberikan oleh Allah ini dengan rizki yang baik. Pada malam hari ini kita melanjutkan keterangan masih pada ayat 172 ini, yaitu tentang perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kulu makanlah min thayyibati ma razaqnakum, di antara rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentang perintah bersyukur di dalam ayat ini akan kita uraikan. Pertama, mulai dari pengertian syukur. Asyukru lughatan as-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur ini adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Atau dalam bahasa Indonesia biasa kita pahami, bersyukur ini adalah sama dengan berterima kasih. Wa amma istilahan kama arrafahu al-imamu Ibnul Qayyim, asyukru zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Menurut Imam Ibnul Qayyim, bahwa syukur ini adalah menunjukkan adanya nikmat Allah yang telah diberikan kepada dirinya, baik dengan lisan, yaitu dengan cara banyak memuji dan memiliki kesadaran diri bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Allah. Atau bersyukur dengan lisan, yaitu berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Ataupun syukur melalui anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang telah ia dapatkan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, setelah mereka diperintahkan oleh Allah untuk memilih makanan-makanan yang baik yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman ini, yang jumlahnya tidak terbatas, maka dengan nikmat berupa makanan-makanan yang baik itu, hendaklah orang-orang yang beriman ini juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada dasarnya segala nikmat yang telah dia terima, segala nikmat yang telah ia peroleh, itu hakikatnya bukan dari dirinya, akan tetapi semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak mengakui nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya dan menganggap bahwa segala nikmat yang telah ia terima ini sesungguhnya adalah dari usahanya sendiri, bukan pemberian dari Allah, maka orang yang seperti ini disebut dengan orang yang kufur nikmat. Sikap seperti ini pernah ditunjukkan oleh Qarun, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Di antara kaumnya Nabi Musa alaihi salam ini ada yang bernama Qarun, dan Qarun ini sangat terkenal dalam cerita di dalam Al-Quran, bagaimana Allah telah memberikan nikmat yang banyak berupa harta benda yang melimpah yang diberikan oleh Allah kepada Qarun ini. Akan tetapi ketika Allah melalui Nabi Musa alaihi salam akan meminta hak-hak
yang ada pada harta yang dimiliki oleh Qarun ini untuk para fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka Qarun ini dengan sombongnya mengatakan bahwa innama utituhu ala ilmin indi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78. Apa kata Qarun? Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki ini aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Qarun enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta yang dia miliki untuk diberikan kepada para fakir miskin yang membutuhkan. Dan Qarun merasa bahwa harta benda yang dia miliki yang begitu melimpah ini bukan pemberian dari Allah, tetapi semua itu diperoleh karena merasa adalah hasil dari kepandaian atau ilmu yang dia miliki untuk mendapatkan harta benda yang begitu melimpah itu. Maka bagaimana akhir dari Qarun ini sama-sama kita pahami. Maka karena kekufurannya kemudian Allah memusnahkan Qarun beserta harta bendanya dengan menenggelamkannya di perut bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka inilah makna atau pengertian syukur, baik dalam tinjauan bahasa maupun pengertian syukur menurut tinjauan istilah. Di mana pengertian menurut istilah tadi dapat kita fahami bahwa syukur ini tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi syukur ini juga harus ada di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh sesuai dengan yang ditentukan oleh yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita mengkaji, mempelajari lebih dalam tentang syukur ini, kita akan menemukan bahwa syukur ini juga merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari sifat syukur yang menjadi salah satu sifat Allah ini adalah bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya tanpa luput satu orang pun dan tanpa lewat satu amalan pun. Maka dari sinilah kita menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat syukur yang menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Asy-Syura ayat 23 Allah berfirman, Innallaha ghafurun syakur. Di dalam ayat yang lain surat At-Taghabun ada ayat yang berbunyi Wallahu syakurun halim. Innallaha ghafurun syakur artinya sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan lagi maha mensyukuri. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan riwayat dari sahabat Qatadah bahwa kata ghafur artinya Allah maha pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya jika ia mau bertobat
jika ia menyesali dosa-dosa yang telah ia perbuat dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya lagi, maka Allah Maha Mengampun, Maha Pengampun dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut. Kemudian kata Asy-Syakur yang artinya Allah Maha Mensyukuri, ini diartikan oleh Imam Abu Jarir At-Tabari bahwa Allah ini Maha Pembalas kebaikan. Jadi maha mensyukuri ini maknanya adalah Allah ini Maha membalas kebaikan. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh hambanya, yang sesuai dengan tuntunan Allah tentunya, maka tidak ada satu kebaikan pun yang tidak dibalas oleh Allah. Jadi sifat Maha mensyukurinya Allah ini maknanya adalah Allah Maha membalas segala kebaikan yang dikerjakan oleh hambanya. Sedikit apapun kebaikan yang dilakukan oleh hambanya ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kemudian Allah disebut dengan Asy-Syakur, yang Maha mensyukuri. Bahkan dalam membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, ini Allah tidak hanya membalas sesuai dengan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya tersebut, akan tetapi Allah membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya ini dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Paling tidak kebaikan yang dilakukan oleh hamba ini akan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan, 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan, 10 kali lipat. Ini paling sedikit. Jika orang yang melakukan amal kebaikan ini disertai dengan niat yang ikhlas, disertai dengan niat untuk mencari ridho Allah, maka sangat mungkin balasan yang diberikan oleh Allah atas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya ini lebih dari 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam ayatnya wallahu wasi'un alim, Allah masih maha luas lagi dan maha mengetahui untuk memberikan tambahan balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya tersebut. Ini makna asy-syakur yang merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah seperti tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain surat At-Taghabun, wallahu syakurun halim, yang artinya Allah itu maha mensyukuri dan maha penyantun. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ini menjelaskan maksud dari ayat ini bahwa Allah maha memberi, maha membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Allah maha memberi dan membalas kebaikan yang sedikit dengan pahala atau ganjaran yang banyak. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya tentang surat At-Taghabun ayat 17 ini yang berbunyi wallahu syakurun halim. Maka Allah ini kemudian disebut dengan asy-syakur yang artinya maha mensyukuri ini karena penjelasan tersebut. Sehingga orang yang merenungi bahwa Allah adalah maha pembalas kebaikan,
yang dilakukan oleh hambanya, maka ia akan menyadari bahwa tentu lebih layak bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Jadi ketika hamba Allah ini mengetahui sifat Allah yang maha mensyukuri atau maha memberi balasan kebaikan yang sedikit dengan pahala yang banyak, bagi orang-orang yang beriman di antara hamba-hamba Allah ini, pasti hal ini lebih mendorong, lebih memotivasi kepada dirinya untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ia menyadari bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya ini tidak sedikit. Bahkan Allah telah memberitahukan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, kalian pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan ini hanya diakui atau disadari oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang tidak beriman, tentu seperti yang ditunjukkan oleh sikap Qarun tadi, begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya berupa harta yang melimpah, tetapi enggan untuk mengeluarkan hartanya sedikit pun untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk berjuang di jalan Allah, karena merasa Allah, para rasul Sallallahu alaihi wasallam ini ibadahnya begitu kuat. Bahkan diceritakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, faqala ya Aisyah afala akunu abdan syakura. Siti Aisyah pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini biasanya jika beliau ini sholat, beliau ini berdiri sangat lama hingga kakinya ini mengeras kulitnya. Sujud juga sangat lama. Bahkan dalam cerita hadis yang lain, ketika Rasulullah sujud pada waktu sholat malam, sholat tahajud itu, saking lamanya sampai-sampai Aisyah mengira bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini telah tiada. Pernah suatu malam Rasulullah ini sholat tahajud,
sujudnya begitu lama, tidak bangun dari sujudnya. Dan ini diketahui oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha ini mengira bahwa Rasulullah ini telah tiada. Kemudian didekati oleh Aisyah, dan ternyata Rasulullah betul-betul masih dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah sholat ini berdirinya sangat lama, dan tentu beliau berdiri ini banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Saking lamanya beliau berdiri ini sampai kulit kakinya ini mengeras. Kalau dalam cerita hadis yang lain sampai kaki beliau itu bengkak. Maka kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kata Siti Aisyah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ibadah sholat sampai demikian? Kakimu sampai mengeras, kakimu sampai bengkak. Bukankah dosa-dosa kamu yang telah lalu maupun dosa-dosa kamu yang akan datang ini telah diampuni oleh Allah?" Apa jawab Rasulullah? Faqala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini salah satu sifat syukur yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah sifat syukur yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah bahwa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini adalah merupakan sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi syukur sendiri ini adalah ibadah. Kemudian kita membuktikan rasa syukur kita ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, itu adalah tambahan syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran ini memerintahkan hambanya untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur ini adalah perintah Allah, maka syukur itu adalah ibadah dan bentuk ketaatan seorang hamba atas perintah Allah. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka ketika sesuatu itu dijalankan oleh hambanya, maka menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bagian dari ibadah. Ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk bersyukur kepada Allah salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini juga salah satu penekanan dalam ayat ini, perintah agar supaya kita ini selalu ingat kepada Allah. Balasannya apa? Agar Allah juga ingat kepada kita. Ini kadang-kadang di antara kita ini baru mengingat kepada Allah ini ketika kita merasa butuh kepada Allah, dalam kondisi ketika kita susah, dalam kondisi ketika banyak nikmat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
biasanya saat-saat seperti itulah kita ini baru mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dibarengkan dengan perintah bersyukur. Itu menunjukkan bahwa mengingat kepada Allah ini justru sangat penting pada saat kita sedang menerima nikmat berupa kesenangan dan nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi jalan kita selalu ingat kepada Allah. Meskipun umumnya orang-orang ketika mendapatkan nikmat dari Allah ini banyak yang lupa, baru ingat ketika dalam keadaan susah. Maka ada bahasa yang sering kita dengar, ketika senang mana tahan, ketika susah mana Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia ini ingat kepada Allah ini rata-rata umumnya pada saat dia sedang susah. Kalau sudah seperti itu, jangan harap maka kemudian Allah dengan mudah akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Bahkan Allah juga mengingatkan, kalau hamba ini hanya ingat kepadaku ketika susah, maka Allah tidak akan ingat kepada dirinya pada saat dia susah. Atau ketika hamba Allah ini diberikan nikmat berupa kesenangan, kemudian dia lupa kepada Allah, maka Allah akan menjauh dari dirinya ketika dia sedang diuji oleh Allah dengan berbagai kesusahan. Maka fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Di dalam ayat ini jelas-jelas bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah ini adalah menjalankan perintahnya. Dan menjalankan perintah Allah itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang syukur ini, meskipun masih banyak materi tentang bersyukur yang mungkin masih harus kita jelaskan, tetapi waktunya sudah mendekati waktu sholat isya, maka saya kira apa yang sudah saya sampaikan tadi ini cukup memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka ketika kita pandai bersyukur kepada Allah pada saat kita menerima nikmat pemberian dari Allah, maka dalam kondisi kita susah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah matur suwun barakallah.